Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Iya, harus sehat semua. Masih bersama Pak Arif. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Subtema yang ke-1, perkembangan teknologi pangan. Pembelajaran yang ke-6. Baik, anak-anak hebat kelas 3, kalian tentunya setiap pagi sarapan. Iya bukan? Iya, harus sarapan semuanya. Sarapan itu berguna agar kita dapat berkonsentrasi pada saat kita belajar. Nah, pernahkah kalian sarapan dengan lauk seperti ini? Pernah ya? Apa itu? Tempe. Ternyata tempe itu merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi pangan. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menjelaskan cara membuat tempe, kemudian menghitung volume dengan satuan tidak baku, dan juga memberikan contoh sikap tenggang rasa. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membaca tentang cara membuat tempe. Di sini ada teksnya, mari kita baca bersama-sama. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Berikut ini langkah-langkah membuat tempe. Langkah pertama, memilih kacang kedelai. Selanjutnya, kacang kedelai dicuci hingga bersih dan direndam 12-18 jam. Lalu, kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Kemudian, kacang kedelai direbus hingga empuk. Setelah empuk, kacang kedelai diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Nah, langkah selanjutnya menyiapkan pembungkus tempe, bisa dengan plastik atau daun pisang. Lalu membungkus tempe, dan tempe siap dikonsumsi atau dipasarkan. Selanjutnya di sini ada anak-anak kelas 3 di sini. Sedang apa saja ya di sana ya? Iya, benar. Mereka sedang membuat tempe. Di sana ada anak yang mencuci kedelainya. Kemudian ada apa lagi ya? Iya, ada yang merebus kedelai. Kemudian ada apa lagi di sana? Ada yang membungkus tempe. Baik anak-anak, Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Mari kita bantu Siti untuk menghitung berapakah volume dari panci tersebut dengan menggunakan satuan gelas. Ada panci dan juga gelas. Nah, ternyata gelas-gelas yang ada di situ dapat mengisi penuh satu panci. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 gelas yang dapat mengisi penuh satu panci. Berarti volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Nah, baik anak-anak,
kita akan praktik tentang volume. Apa itu volume? Iya, volume itu isi dari suatu bangun ruang. Contohnya volume dari botol. Berarti apa ya? Iya, berarti volume itu isi dari botol ini. Seperti itu. Nah, kalian dapat melakukan praktik sendiri di rumah masing-masing. Alatnya botol, gelas, teko, kemudian bahannya adalah air. Nah, langkah pertama, kalian menuangkan air yang ada dalam teko ini ke dalam gelas. Selanjutnya, air yang ada dalam gelas ini kita masukkan ke dalam botol, kemudian jangan lupa dihitung. Ini dihitung dulu, 1 gelas. Nah, dilanjutkan. Gelas yang kedua. Gelas yang ketiga. Gelas yang keempat. Nah, sudah terisi penuh dan masih ada sedikit sisa. Berarti kira-kira volume dari botol ini berapa? Iya, 4 gelas. Kalian dapat melakukan praktik sendiri di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya ada anak-anak kelas 3 yang sedang berdiskusi di sini. Berdiskusi tentang pembuatan olahan tempe seperti itu. Ada yang ingin membuat tempe goreng, ada yang ingin membuat tempe asam manis, ada yang ingin membuat tempe yang pedas seperti itu. Nah, mereka ingin membuat makanan dari tempe. Keinginan mereka beragam. Selanjutnya mereka berdiskusi bersama. Mereka saling tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Nah, tenggang rasa itu adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Selanjutnya, kalian akan menuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut ini. Ini tabelnya, kemudian ada beberapa sikap ini, kalian menuliskan kembali ke dalam tabel. Selanjutnya, kita bahas bersama-sama. Yang perlu ditiru antara lain menghargai perbedaan, kemudian memperkaya wawasan, muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang perlu dihindari antara lain memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, kemudian tidak mau bersatu, mencemooh kegemaran orang lain, dan juga perang antara suku bangsa. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, kacang kedelai dapat dijadikan tempe dengan menggunakan perkembangan teknologi pangan. Selanjutnya, volume merupakan isi dari sebuah bangun. Dapat dihitung dengan satuan tidak baku, misalnya gelas. Dan kesimpulan terakhirnya adalah meskipun beragam kesukaan makanan, kita harus saling toleransi dan memiliki sikap tenggang rasa. Pembelajaran kali ini cukup. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Jangan lupa kalian harus tetap belajar. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.